Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi 'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratil kiram, para ulama, para kiai, para ustaz, sesepuh yang kami muliakan, wabil khusus pengasal ulama kita Hadratul Syekh Ahmad Shalih Al-Tanjung Arifin yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Malik Thahir selaku Wakil Ketua Qadhiyah Hasaniyah Pondok Pesantren Surabaya. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Dr. Ali Maulidi ACMA, dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang kami hormati, segenap jajaran pengurus Lembaga Dakwah Qadhiyah Hasaniyah Pondok Pesantren Surabaya, Koordinator Wilayah Jawa Timur Bapak Haji Muhammad Ali beserta seluruh jajaran pengurus dan para pengurus Lembaga Dakwah Qadhiyah Hasaniyah Pondok Pesantren Surabaya, perwakilan di bawah naungan Korwil Jawa Timur yang kami hormati. Hadirin wal hadirat iman akhwat warahmatullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahman, taufik dan hidayahnya, terutama nikmat sehat dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama berkhidmat kepada bangsa Allah, yakni dengan melaksanakan salah satu amaliyah berupa khidmat amaliyah, khidmat ilmiah manaqib Sultan Mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wa sallamuhu senantiasa terlimpahkan kehadiran junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan keselamatan terlimpah pula kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para aulia Allah dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat ikhwan rahmatullah, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita, menata hati kita untuk senantiasa berusaha Allah taqarrub ila Allah. Marilah kita awali khidmat amaliyah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir dengan majelis doa. Yang pertama, barokah Fatihah kita aturkan kepada pengasas kita Hadratul Syekh Ahmad Shalih Al-Tanjung Arifin yang ruhnya senantiasa bersama Allah. Mudah-mudahan ditambah barokah karamahnya Allah, sehingga barokah karomah beliau bisa sampai kepada kita semuanya. Ridallah bersyafaati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa karamati Syekh Allah Muhammad ibarakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Al-Fatihah kita aturkan kepada seluruh keluarga beliau, khusus Bapak Sabwi serta putra putri beliau dan seluruh kuliah beliau dan seluruh ahli bait. Mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dijaga kesehatan zahir batin Allah, ditambah kesabaran ya Allah sehingga bisa menunaikan amanah Abah, yakni memajukan pondok pesantren Surya Raya dengan ajaran Thariqah Qadriyah dan Santaniyah. Dan mudah-mudahan seluruh hajat dan niatnya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilaha illa anta Berkat Fatihah kita turunkan kepada seluruh wakil tarkid Thariqah Qadriyah Nasautiyah pada pesantren Surya Raya dan para mubalik, para syiar dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ditambah ilmunya oleh Allah, ditambah kesabaran Allah untuk bisa mensyiarkan ajaran Thariqah Qadriyah Nasautiyah, dan mudah-mudahan seluruh keluarga beliau senantiasa diberi kesabaran. Barakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat Fatihah kita aturkan pada para ikhwan berawat yang hadir di dalam majlis ini, mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk amaliyah Thariqah Qadriyah Nasautiyah. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita senantiasa dijadikan sebagai keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salehah. Kita berdoa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah. Berkat Fatihah kita khususkan pada para ikhwan, para ahbab yang saat ini tidak bisa hadir di dalam majlis ini. Mudah-mudahan juga senantiasa mendapat nikmat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya sempit mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai masalah baik zahir maupun batin senantiasa diberi jalan keluar yang sebaik-baiknya. Al Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya mustaqim. Berkat Fatihah kita tujukan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatan zahir batin Allah, diberi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tua kita, sanak saudara kita yang telah kurang amal Allah, mudah-mudahan senantiasa diampuni segala dosa dan kekurangannya, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'anhu syairillah lahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berkat Fatihah kita khususkan pada sahabat hajat atau pemakluman Nabi, mudah-mudahan segala hajat dan niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Musyairi, Bapak Dwi Hartanto, Ikhwan Al-Masruan, Dirisa Al-Mahirah, Raditya Maulana, Bapak Yohanes Keluarga, Bapak Samiari, Bapak Aswanti, Bapak Allah, Bapak Sikit Antan Jati, Bapak Taufik Hidayah, Bapak Junaidi, Bapak Haribowo dari Stik Jawa, Bapak Dr. Ali Mokiti, Bapak Sadikin, Bapak Freddy Hermawan, Saudara Ibrahim, Saudari Binta Henti, Sinta Henti, dari Allah, Bapak Mustad, Bapak Haji Malik Thohir, Bapak Badruddin, Bapak Waras,
Bu Ana, Bu Estiwi Hari, Bapak Gunawan Prabowo, Hajah Titik Irawati, Bapak Agus Romli, dan hamba Allah Bapak Yoh Martono, Bapak Marsono Dwi Nantoro, Bapak Abdul Rahman dan Samsul Ma'arif dan seluruh hajat dan niat kita mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ya qadi al-hajat, syaurillah lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khusus untuk saudara-saudara kita yang kena bencana alam, khususnya banjir di Jombor dan sekitarnya, juga Mojokerto dan daerah lain, mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah dan mudah-mudahan diganti dengan sebaik-baiknya. Allah ya qadi al-hajat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bil khusus pula untuk pemerintah negara kita dari pusat hingga daerah, mudah-mudahan senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menciptakan masyarakat yang adil, makmur, adil. Itu pula untuk seluruh pengurus lembaga dan mahkamah Muhammadiyah dan Semendia, pesantren Sudiraya di mana berada, baik dari pusat hingga daerah, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah di dalam aman abah, yakni memajukan pondok pesantren Sudiraya dengan ajaran Thariqah Muhammadiyah sampai akhir hayat kita. Barakal Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Adapun perhatian acara manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ahad 15 Desember 2024 yang bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan
Alhamdulillah telah kita ikuti. Acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Anis Mustafa. Acara ketiga pembacaan tanbih akan dibacakan oleh Ustaz Imam Sarjoko MPD. Yang keempat, pembacaan tawasul akan dipimpin oleh Bapak Haji Kasman Zikri. Pembacaan mangkobah dan doa akan dibacakan oleh Bapak Husaini. Adapun khidmah ilmiah akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Ali Maulidi SDMA, dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah dari Tulungagung. Dan acara nanti ditutup dengan pembacaan syarat Yasin. Hadirin wal hadirat ikhwan rahimahullah, marilah kita ikuti acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk kepada para petugas, kepadanya kami persilakan tanpa diganggu lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من
من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Semoga tak akan timbul kertakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara.
Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh, dan sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan lautan, dan kami berikan mereka rizki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai. Jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling menghargai,
tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah rifah loh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan. Tertanda Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Shokibul Wafa Tajul Arifin. Untaian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. 5. Harus menyayangi kepada orang yang membenci kepadamu. Khususon ila hadrati Syekh Ahmad Shokibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ummatihi wa
وإخواننا الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وعلى كل وأصحاب كل وإلى روحي آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين القاضين في الدين والعلماء الراشدين المحدثين والناس المحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلمين في مسار الأرض لا ما هو فيها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية ونسبانية وإيا من أهل الدروب خصوصا إلى حضرة الأولياء الغوث الأعظم قد بلنا من سيدنا شيخ مجيد العبد القادر جيلاني قدس الله سره وسيد شيخ القاسم جنيد البغدادي وسيد شيخ معروف الحرقي وسيد شيخ سيد سقطي وسيد شيخ حبيب الأنجمي وسيد شيخ حسن البصري وسيد شيخ جعفر الصادق وسيد محمد علي وسيد شيخ أبي يزيد البستامي وسيد شيخ سبع النسباني وحضرة إمام رباني وحضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد حضرة شيخنا المكرم شيخ صاحب الفقاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والعاقدين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا وتوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها قاف إلى قاف ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Penghina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah, memetik dari kitab Tahqiqul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Uqudul Laili fi Manaqibil Jaili. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-15. Nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul Aqam. Di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya mempunyai seorang anak. Kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh berkata, sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada.
Sementara itu segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, "Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang." Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan, ia tidak merasa putus asa datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, "Sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah." Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setiba di rumahnya ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya. "Sungguh saya merasa malu ya Allah, oleh karena seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini?" Allah menjawab, "Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui, pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya." Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangatlah mudah bagimu, hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula hanya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul, dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan, sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah?" Ketika itu Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit. Sekarang kamu silakan minta, pasti kuberi." Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu. Rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima." Lalu Allah memberi setia kehormatan kepada Syekh dan bersabda, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat ke tanah, tentu akan jadi emas." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal." Allah bersabda, "Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku." Manggobah ke-16, Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asrarul Talibin diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir pada suatu waktu melewati suatu tempat. Beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama, apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu, kata seorang Muslim, "Sebenarnya kami sedang membanggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik? Dan saya berkata padanya, Nabi Muhammadlah nabi yang paling utama." Kata orang Nasrani, "Nabi Isalah yang paling sempurna." Syekh bertanya kepada orang Nasrani, "Apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya kamu mengatakan bahwa Nabi Isalah lebih sempurna dari nabi lainnya?" Lalu orang Nasrani itu menjawab,
Nabi Isa mempunyai keistimewaan. Beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Syekh melanjutkan lagi pertanyaannya. Apakah kamu tahu aku ini bukan Nabi? Aku hanya sekedar pengikut dan penganut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Nasrani, ya benar saya tahu. Lebih jauh Syekh berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita cari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan, dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup mengatakan, kum bi'idnillah, bangun kamu dengan izin Allah. Nah, sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan, kum bi'idni, bangun kamu dengan izinku. Mendengar ucapan itu, orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua. Keluar mayat dari dalamnya. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya, mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Mangkobah ke-17, Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari malaikul maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir meninggal dunia. Kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Maka terbitlah belas kasihan dalam hati beliau karena ratap tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa, mengejar malaikat maut yang sedang melangit membawa keranjang maknawi penuh berisi ruh-ruh manusia, dan baru selesai tugasnya mencabut nyawa pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya. Semula permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu, beliau merebut dan menarik keranjang maknawi. Maka tumpahlah semua nyawa yang ada dalam keranjang. Nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini, malaikat dengan segera mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir. Allah bersabda, memang benar, Abdul Qadir itu kekasihku. Karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan. Akibatnya seluruh ruh itu terlepas. Dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwana wa amidana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Ila hadratis sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbi rabbana wal ghazus samadani Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir mujtaba tahir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik wa aminna ala sunnati wal jamaah وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا
واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغفر بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بيده وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباع الغر المحجلين والشأن السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا غلام Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.